Ya, sabda Nabi idza ahabba. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi ni pegah nya tentang ridha terhadap ketentuan Allah. Karena untuk tamita ngak senang wate ta terima ketentuan Allah hana mandum je. Kadang-kadang sebab wate ta terima kenyataan hidupnya sangat pedih, sangat perih, susah hati, menyakitkan. Tapi orang yang beriman walau sesakit apapun pemberian Allah Ta'ala kan hana gerasa sakit, tapi hana jid ke membantah hati dengan ketentuannya. Ya, hai sakit pada gebi sakit Allah pani terasa hana sakit, tubuh kan terasa sakit, tetapi perasaan hana tersakiti walaupun tubuh tersakiti. Nya kan tak ridha terhadap ketentuan Allah. Ya, jadi dalam hadisnya Nabi nekeun idza ahabballahu abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu wa in radhiya istafahu. Wa inna radhiya istafahu. Artinya apabila kasih Allah Ta'ala itu akan hambanya, apabila kasih Allah Ta'ala itu akan hambanya, maka memberi ia akan dia bala cobaan. Orang fikir tanya umumnya kasih ke kepu gak juk bala yang ke wate kasih Allah Ta'ala genek peraya fahala, genek pegat manusianya menjadi hamba-hamba yang mendapat nikmat besar sehingga pada hari kiamat. Maka ji dicoba oleh Allah, mana bala dicoba. Lagi para nabi cobaan cukup berat-berat para nabi. Yang kejitkan ada pegah, watak urung taat dicoba cik oleh Allah Taala. Gaknyan walaupun taat difitnah, dicaci, nyen kan hana sayang Allah, menan ke pegah teh genek peraya derajat gaknyan. Yang cikal lagi nyan, saya hana pat yang hana caci ulama orang le urung yang hana akhlak, urang hana akhlak kan caci-caci ulama. Nyen hana derajat ke ulama. Si memang lagi nyan dicoba oleh Allah Taala. Sebab pakan mereka itu adalah urung-urung yang gasih oleh Allah. Hanya hadis kan Nabi pegah, apabila kasih Allah Taala akan hambanya, maka memberi ia akan dia bala, gejuk bala cobaan. Maka jika sabar ia sabar, watai Allah juk bala ke urunyan, cobaan ke urunyan, sabar urunyan. Menyogoknya sabar, niscaya kasih ia akan dia. Niscaya kasih ia akan dia. Watai goknya bersabar, maka bawa watainya ke terbuka sayang Allah kepada manusia tersebut. Kan kasih ia akan dia. Dan jika ia ridha, apabila goknya ridha, ridha watai keterima pu yang dijuk oleh Allah Taala, nyan niscaya memilih ia akan dia. Menjadi urung-urung pilihan Allah. Punya Allah sayang kasih kepada siraro hamba nya kegebi cobaan, watai dia itu bersabar maka menjadi kekasih Allah. Saat dia ridha maka dia itu menjadi orang pilihan. Hanya dia menjadi manusia pilihan. Hanya urung yang kena pilih memanglah Allah Taala. Sehingga hana le je nan mentang pilihan pandai najid le punya pilihan aje. Orang yang kena pilih oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hamba khusus, hamba-hamba yang mendapatkan rahmat khusus daripada Allah Ta'ala. Kejut, semakin kejut cobaan oleh Allah Ta'ala ini apabila kita bersabar, tapi dan apabila kita ridha, nya menjadi urung pilihan Allah. Namun apabila tidak bersabar, hantit. Dan sabda Nabi SAW dan juga dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala nekeun di dalam hadis kudusi, di dalam hadis kudusi nya Allah Ta'ala keun lah hadis kudusi nepegah oleh Rasulullah putra nekeun oleh Allah, qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, anallah la ilaha illa ana faman lam yasbir ala balai wa lam yashkur li ni'mai wa lam yarda li qadai li na'mai walam yashkur li na'mai walam yarda li qadai falyatlub rabban siwai. Artinya bermula Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, akulah Allah, ini kata Allah, lun adalah Allah,
tiada Tuhan melainkan Lun, kata Allah. Maka barang siapa tiada sabar atas balaku, apabila dia hana sabar terhadap cobaan-cobaan yang lunjuk, dan tiada syukur ia atas nikmatku, nikmat yang lunjuk keji dia hana syukur, hana berterima kasih atas nikmat yang lumbi keji, dan tiada riza ia atas qadaku, dan hana riza diterima segala ketentuan Lun yang lunjuk keji, maka hendaklah ia tuntut akan Tuhan yang lain daripadaku. Nyo marah Allah kena pegang menyemenan kakak minta Tuhan lain ni selain Lung. Nya berarti nak Tuhan lain kena pegahinan. Nyan pertanda marah Allah kepada hamba yang hantim syukur atas nikmat Allah dan yang hantim sabar atas bala cobaan yang dijuk oleh Allah. Ka hantim riza ataupun nilaikan sabar, nilai katuk riza. Ya, nyamanan ka. Jadinya mandum-mandum gebah hadis, apakah hadis kudusi ataupun bukan, nyo yang kena pegah perintah bersabar atau perintah riza terhadap ketentuan Allah. Perintah riza orang tak terima baik membangkang hati, walaupun terasa sakit, terasa suka, susah, terasa berat berarti tanya si memang kibahan berat ile. Pandai itu le nafsu katanya untuk susah, pandai itu le nafsu katanya untuk sakit, tetapi walau lagi nyan gede bersabar, nyo tingkat pun ile. Tahapan pertama bersabar, setelah bersabar sampai kepada riza, mudah baca terima. Ka susah-susah, ka payah-payah, tapi tetap mudah hati tu baca terima, hana membangkang hati. Kan sakit hanjit mubat, ada sakit mubatnya kan berarti gadah riza kan. Nya medang lam riza sih. Sebab rizanya bukan bakbut mubat ngana, tapi bakti tu. Nasi yang hana mubat tapi hana senang hati, nasi yang mubat tapi riza hati, karenanya ini adalah sifat hati yang tengah kepegang. Ya, ka. Jadi nak kepada buah hadis yang kami sampaikan ke katanya. Syahdan bermula makna riza. Nyo ke makna riza. Bermula makna riza itu ibadah. Rizanya sabung ibadah hati kan. Raya pahala ba Allah. Riza itu ibadah daripada suka hati akan segala qada Allah Ta'ala dan kadarnya sekira-kira tiada ia menyangkal. Kiban makna suka hati, kiban makna gembira hati, yang kadang-kadang cukup berat bak tak terima cobaan, kiban cara gembira, cukup pahit kok pahit bak tak terima kenyataan, kiban cara senang terumeh-rumeh dengan kenyataan yang pahit tersebut. Oh makna haji sekira-kira tiada ia menyangkal ataupun menyangkali akan sekalian yang diberlakukan Allah Ta'ala atasnya. Yang kesekira-kira tiada menyangkali artinya ahwate geterima kenyataan yang pahit, yang susah, hana membantah hati, hana merasa ada medih Allah baik meno gujuk, pakan lagi nyo gujuk, hana cocok sagai, hana pah hanjit meno nyembak nafsu katanya, hana menan. Karenanya memang kagak peruntukan kagejuk oleh Allah Ta'ala ke katanya, terimalah walaupun wate tak terima katanya kadang terasa sakit bak tubuh, namun bersabar, hana membangkang hati. Nyo makna senang ino, sebab kadang-kadang haik tak senang, item senang hati karena atas susah. Sebab kengken nikmat mandum yang dijuk oleh Allah Ta'ala, cobaan-cobaan bala-bala kiban nak senang hati, maka menyemenan hana membantah hati. Sebab menurut tingkatan, tapi menurut tingkatan urung-urung yang ka arif billah, yang ka tingkatan salihin, geken golongan salihin, nyusit walaupun dalam keadaan susah, gonya terumeh-rumeh ke. Pakan karena jih janji pahala ina. Lagi hek ke kerja karena terbayang gaji le. Nyan walaupun hek ke gede, hana terasa yang tetap diraut wajah gonya mencerminkan gembira kegembiraan. Pakan karena dia gaji yang raya. Itanya hana dia gaji yang raya lamba Allah Ta'ala yang berlakukan sesuatu ke katanya. Maka ji tingkatan iman katanya ukuran hana membangkang hati tilai. Nya kajut kagak riza. Yang kegeken tiada ia menyangkali, tiada ia menyangkal akan sekalian yang diberlakukan Allah. Yang kejut harus ingat aju, menuju tak ingat. Apabila terjadi bak katanya sesuatu yang kehana lepas, apakah dia itu nikmat ataupun dia itu yang susah, senang ataupun susah. Senang itu menjadi nikmat, susah itu adalah caranya menjadi tanya bersabar. Yang perlu tanda pegang, ingatlah apa yang diberlakukan oleh Allah Ta'ala kepada getanyo seorang hamba, maka
berarti Allah Ta'ala ingin membuka salah satu daripada dua jalan yang katanya. Apabila nejuk susah, kena bi jalan sabar. Apabila gejuk senang, kena buka jalan syukur. Nyahinan ke raya pahala katanya. Baik suudzan laju kepada Allah Ta'ala. Baik tanya hana mangan hati sabi ke Allah Ta'ala, membangkang hati sabi. Memang terpegah hana buat manusia, tapi buat hati itu hana pah lagi kepegat Allah Ta'ala ke katanya. Dan dia baik lagi nyoga tu sijih medih ke dia, sijih la ilm. Hana cocok sagai sang-sang menujujuk ke katanya. Baik lagi nya membantah hati. Tapi tanya ke masalah tak harap Allah bergebi berlebih dalam darinya, berberat dalam darinya, jadi terserahlah apabila nyanjut hana masalah aja. Jadi yang ke pengertian daripada qadha, ridha dengan qadha ini ataupun ridha dengan ketentuan Allah ini, iaitu ada bermakna suka hati. Makna suka hati, kiban suka hati yang sekira-kira hana ibantah le hati katanya terhadap pu yang berlakukan oleh Allah. Seperti kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, menunjukkan laisa ridha'u alla yahissa bil bala'i, innamar ridha alla ya'taridha alal hukmi wal qadha'i. Artinya tiada disyaratkan akan ridha itu bahwa tiada merasa akan kesakitan balanya. Kenlah baru geken ridhanya, makna tiada disyaratkan ridha. Kenlah baru geken ridha, tak rempak kenyataan, waktu tak hadapi kenyataan yang dijuk oleh Allah Ta'ala, bebek merasa sakit, bersenang, tekannya mantang makna ridha. Yang kita bukan bunuh, kiban cara tak rasa senang lam sakit, kiban cara tak rasa nikmat lam bala, kan payah menurut tingkatan iman katanya payah. Etno iman katanya waktu nijuk susah oleh Allah, han rasa susah, han rasa senang je, tetap susah tu. Sehingga katanya kan belum mampu bersyukur di atas bala. Yang mampu paling-paling bersabar. Kadang mau sabar kalau. Beda urung-urung yang kahayu dalam manusia-manusia khusus pilihan Allah Ta'ala. Bahkan bersyukur dalam bala. Cuma kan orang berfikir gimana cara bersyukur ada bala. Biasa ada balanya kan bersabar. Nyukuh tingkatan-tingkatan manusia. Sehingga hina ni pegah tiada disyaratkan akan ridha itu, hanya disyaratkan baru geken ridhanya bebek rasa sakit, waktu tak terima sakit. Tak terima sakit kibah rasa sakit, tapi hati nak bantah tentang sakitnya. Itu masalah mubat silahkan. Tetapi hati tanya bebek merasa nak bangat sabi ke Allah. Nyukuh yang you perbaiki sabi. Karena hati yang hana beres sabi kepada Allah Ta'ala, hatinya mengikis iman. Cahaya iman memudar sehingga kitanya awak membantah hati sabi nyo hana tak ya tuli ke Allah hendak lebut karena dipinah cahaya iman le hati buno, di perasaan hati buno. Hati yang hana yang hana rela, yang hana tak terima kenyataan nijuk oleh Allah dengan sabar, dengan ridha. Jadi yang kebegah ini hana syarat baru geken ridhanya bebek dirasakan sakit cobaan, balanya cobaan. Sesungguhnya ridha itu tiada menyangkal atas hukum Allah dan qadanya. Sesungguhnya yang geken ridha hana bantah hati, bukan tidak merasakan sakit. Sakit kibah hana sakit, cik kata terima sakit, cik ka gejuk sakit, tetapi kenyataan yang tak terimanya hana ibantah le hati katanya. Kan nyen manusia lumrah lah. Manusia itu punya hati, pada hati itu ada perasaan. Saat Allah dicoba katanya dengan perkara yang meneteskan air mata, dan daerah katanya ru'i mata. Ru'i matanya kan berarti benci ke Allah. Kan, memang laginya ni ji. Nya lumrahnya. Nya memang keadaan manusia memang laginya. Waktu nijuk oleh Allah Ta'ala nikmat yang menggembirakan hati katanya. Senang tu, gembira tu. Waktu nijuk oleh Allah Ta'ala susah yang menjadi katanya berat kadang-kadang bak tak terima, nyen kan tercermin rasa susah. Kan nyen hana geken bahawa tanyo hana rela membantah apabila hati katanya memang waktu tak terima nyen hana ingkar, hana menyangkal ini. Nyamanan maka sering tak pegah sakit tak mubat kan berarti hana rela, hanjit dakun lagi hana sabar sagai tu sakit. Ini kecuali mu pepep ternyanyo tercerminkan lewat ucapan katanya waktu nijuk oleh Allah Ta'ala kenyataan yang susah.
mengadu rata urung tiak pegah susah katanya ansang igu urung yang terpegahnya hentam pernah rasa susah tu ansang tanya tok-tok yang tak pernah susah hanya kan salah sabuh yang mencerminkan hana rela terima kenyataan yang dijuk oleh Allah nya najut kan hanjit mutang wateh hana sapuna kan hanjut silahkan kan hanjit mita wateh hana kan hanjit mubat wateh sakit hati bagaimana makanya hatinya perlu perlu perbaikan ini supaya lurus yang lain jadi sesungguhnya ridha itu tiada menyangkal atas hukum Allah Ta'ala dan qadanya hukum Allah, ketentuan Allah yang diberlakukan kepada seorang hamba dan qada Allah pi hukum Allah katanya qada Allah hukum Allah yang sama ya menyehino jadi apa makna saban artinya ketentuan yang diberlakukan oleh Allah di atas seorang hamba apa saja sahabat haji kan hal lepas daripada put ya kan pumantang yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba tidak lepas daripada 4 perkara dan begah dalam Minhajul Abidin kalau begah oleh Imam Ghazali yang pertama ada kala taat yang kedua ada kala maksiat yang kelima ada kala nikmat yang keput kesenang nikmat yang senang yang keput ada kala bala susah cobaan yang lepas daripada put perkara ketahui olehmu bahwasanya tiada lazim daripada ridha hukum Allah Ta'ala dan qadanya ridha akan segala maksiat dan kafir ya atau bunuh terpegah ketentuan Allah kan lu macam jadat tat teman di antaranya putakeun secara umum yang ke putakeun yang masuk di dalam perkara maksiat kan termasuk ketentuan Allah taat maksiat susah senang yang menang ini kan ketentuan Allah jadi perlainan begah watata begah ridha kepada ketentuan Allah ridha kepada hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah kepadanya berarti hinan ridha tu kepada maksiat dum dan ridha kepada kekafiran kafir kenyan makna apakah karena bagi segala maksiat dan kafir itu dua jalan bagi maksiat dan kafir itu dua jalan karena kekafiran dan maksiat itu adalah dua jalan satu jalan kepada Allah Ta'ala yaitu sekira-kira kafir dan maksiat itu jadi daripada qada Allah dan kadarnya dan daripada iradah Allah Ta'ala dan masyiahnya maka wajib atas kita ridha akan jalan itu nyembang karena segala yang terjadi kan datang dari Allah cuman tak terjadi maksiat apakah ni ridha hati maksudnya nya dua sisi nya persih lagi nak berah dalam Minhajul Abidin zid sebab mandum-mandum ni ridha oleh Allah termasuk maksud kiban ridha termasuk maksud dua sisi sisi maksudnya Allah cipta bak tubuh gedanya ke Allah hanya bengeh tu sisi maksudnya suatu kejahatan menjadi pelanggaran tanya kepada Allah hina ke hana ridha sebab terjadi bakra sehingga benci kepada dosanya kau benci ke yang pencipta dosa tak salah jadi hanjut kalau untuk bak maksud mantang kalau kenyan jadi naiduk ridha seinan yang kerja ridha kepada susah ridha kepada senang ridha kepada taat ridha kepada maksud arti ridha kepada maksud baik salah-salah kan berarti senang tu tak terima maksud sehingga itanya membiarkan maksud karenanya atas dari Allah kan menang maka nyopat ke pegah coba kita perhatikan kiban ke kenino yaitu qada itu ridha kepada maksiat dua jalan karena dan qadanya ridha akan segala maksiat dan kafir karena bagi segala maksiat dan kafir itu dua jalan dua sisi satu jalan kepada Allah Ta'ala yaitu sekira-kira kafir dan maksiat itu dijadi daripada qada Allah dan kadarnya sisi dosa sisi maksiat sisi kafir itu datang dari Allah kekafiran datang dari Allah dan daripada kudrah dan iradah Allah dan masyiah pi kehendak Allah maka wajib atas kita ridhakan jalan ini wajib kita ridhakan jalan ini wajib wajib kita ridhakan jalan ini jalan tu sisi nyan ciptaan Allah dan satu sabatu kehendak hamba yaitu sekira-kira maksiat dan kafir itu sifat
bagi hamba, maka atas jalan ini tiada disuruh ridha akan kafir dan maksiat. Yang kedua tinjauan sisi putakeun maksud yang ciptaan Allah hanjit bengeh di kepada pencipta maksud itu sendiri. Sisi yang itanya kena ruh kehendak katanya, sebab kena bak katanya kata pupuk maksud, si kata abluh lah maksudnya, si kata acau, si kata apa, si kata nikmati maksudnya. Saatnya bengeh tu benci tu red segi nyan atadro tu, red segi red katanya kenan, red segi nak kehendak katanya kenan. Yang kena red gi bengeh, gi benci, hanjit tersenang nya, hanjit riza kepada maksiatnya. Satu sisi itu iaitu red tinjau kehendak si hamba. Tak kena kehendak si tanya walaupun hana memberi bekas ke dia. Yang kesebab, sebab guys. Kehendak hamba iaitu sekira-kira maksiat dan kafir itu sifat bagi hambanya. Kekafiran sifat seorang hamba, maksiat juga sifat seorang hamba. Red tinjau yang merupakan sifat hamba tersebut, maka atas jalan ini tiada disuruh Allah ridha akan kafir dan maksiat. Nya hang ridha. Baik salah itanya tak senang sik kepada maksiat. Sebab itanya menuju tanggap itanya kan percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada takdir Allah, menyemenan pu yang berlakukan oleh Allah Taala, karena itu datang dari Allah, payah ridha mandung. Kelebut maksiat pun kita ridha. Salah anggapan lagi nyan red dalam akidah Jabariyah. Kabahaya long karena akidah tu. Kata anggap untuk dosa hana pupu kan. Bahkan karena ada dari Allah, giu ridha nyan red dalam pemahaman sesatnya Jabariyah. Karena li Jabariyah nyan menganggap iji hana pupu dosa karena memang mandu mata dari Allah Taala. Padahal masalah red dalam dosa teman. Itanya lagi gapuh bepot le angin. Jadi hana kudrah ada sapu hana bak tanyo kiban-kiban yang Allah Taala kehendak yang kelaganya naju terjadi bak tanyo hana masalah. Sehingga saat katanya menganggap hana masalah maksudnya hino ke releh akidah teh. Hanjit anggap gimana? Lagi tanya watai uronyo sasabi dalam dosa. Pakan ron sabi-sabi dalam dosa Allahu nyusikan nasib long lagi nyo. Nyo kajut gaknya gayan. Hanjut mana ji? Baik tangga itanya nya kebahagiaan katanya sangkapah itanya kajut lagi nya mudah hanjut. Tetap tidak boleh membangsakan kejahatan itu kepada Allah seolah-olah kan kajut lagi nya sehingga hana pupule. Kagak bila Allah Taala benda katanya kagak lagi nya hana pu hanjut. Sebab wajib itanya sudra tu mang keputusan Allah Taala oleh Allah syariat tu. Keputusan agama oleh Allah yang untuk memperbaiki dro dengan baik-baik rela tu, ngak baik dalam binasa. Yang kalian kan dua sisi yang kejut pu yang berlakukan oleh Allah watega kalen watega pegah nyan geyuriza artinya segi pemberian Allah, segi Allah yang sampai bak maksud geyuriza artinya geyuriza maksud gimana cara riza kepada maksud, riza kepada kekafiran, segi nyan truk dari Allah, karena segi adalah nyan Allah Taala cipta ke Allah yang geyuriza baik salah hang bibeng ke Allah. Adapun segi nyan kadim sifat lagi li sifat hamba yang dibenci. Wata tak puput dosa berarti kita telah bersifat dengan sifat dosa tersebut. Nyahinan ke geyu benci bak katanya. Seperti firman Allah, lagi Allah nepegah dalam Quran, innallaha la yarda li ibadihil kufra. Bahwasanya Allah Taala tiada ridha bagi hambanya itu akan kafir. Allah kala kahana ridha ke terhadap seorang hamba apabila hamba itu bersifat dengan sifat kekafiran, bersifat dengan sifat maksiat, nya hana ridha Allah. Pupa saya tanya tak ridha nya kena rela tu. Salah dalam itikad tu. Tak anggap itanya wujud padahal hana wujud. Tak anggap itanya hana pupu yang dak dalam dosa karena dosanya tak Allah Taala cipta. Titik yang kagak pegah oleh Allah Taala kah hana pupu berarti senang ke Allah sehingga kehendak ketanya lagi nyan. Nyan adalah salah. Harap segi itu pelanggaran. Karenanya pelanggaran. Sebab nadali yang na ayat Quran Allah Taala hana ridha bagi hambanya akan kekafiran. Artinya kekafirannya kan suatu yang diridha oleh Allah. Cuman karena itu adalah yang dibenci oleh Allah maka tanya gue benci sih. Cuma gue benci segi nyan adalah sifat getanyo karena kagak cipta bak getanyo. Adapun segi nyan ciptaan Allah tidak boleh benci kepada pencipta. Dan hasil daripada demikian itu bahwa kesimpulan bahwa tiap-tiap seorang yang
diridai Allah Ta'ala itu seperti segala taat, maka tiap-tiap sesuatu, benar seorang, tiap-tiap sesuatu yang diridai Allah Ta'ala itu seperti taat, maka wajib atas kita ridha. Tiap-tiap sesuatu yang diridha oleh Allah, yang kalau kita taat, maka wajib terhadap seorang hamba itu ridha. Dan tiap-tiap sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala seperti segala maksiat dan segala kafir, maka wajib atas kita benci akan dia. Yang kau benci kalau kerana ridha, horat segi benci, kan benci ke Allah, tak salah. Benci katanya kepada perkara tersebut, benci katanya kepada maksiat tersebut, sebab yang terjadi bab katanya ataupun kehendak katanya. Nya saban til lagi katanya hana tapajuh makanan karena makanan yang buruk. Kan hana benci kepada pencipta makanan, ya kan? Hana benci kepada Allah Ta'ala yang cipta makanan. Ya, tapi hana tapajuh karena kita buka kabasi, kita pohok kabruk, kita tasi bokayanya tak di dalam kabih buruk. Apakah bengih itu kepada yang cipta bokaya kan? Ku bokayanya tak hana tungli. Kemudian ini. Jadi maksudnya kita tinggalkan, hame tak maksud. Bengih itu hana galak dengan maksud kan kepada pencipta maksiat itu sendiri. Tetap tak tanya kabru, apakah bengih kepada pencipta kan kemenai je. Tapi kibansit yang hantar tungle, yaitu nya karena hanjit pakai je atau bru. Ini kemenang sit, ini perbandingan kecil. Yang bengih itu kepada dosa, yang benci itu kepada maksiat, bukan kepada pencipta maksiat. Yaitu pencipta maksiat itu Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala hanjit benci itu. Dan tiap-tiap sesuatu yang dibencinya oleh Allah Ta'ala, dan tiap-tiap sesuatu yang dibenci Allah Ta'ala seperti segala maksiat dan segala kekafiran, wajib atas kita benci akan dia. Wajib atas kita benci. Mandausa tu punya benci, punya tak senang kepada maksiat kan? Hanya adalah perasaan hati yang mengundang maksiat itu. Senang kepada dosanya kata tamah, berarti kata tamah dosa. Sebab biji yang pertama ialah dosa kata kerjakan. Nya kan kata sebuah kesalahan dai. Kesalahan yang kedua adalah merasa bangga, senang, bangga terhadap dosa. Nya lebih raya daripada dosa itu sendirian. Senang kepada dosanya lebih raya daripada dosa itu sendiri. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, nepegah le Imam Ghazali, i'lam annal muqaddimati tis'a allati zakarnaha laysat ala rutbatin wahidatin bal ma'dhuha maqsudatun li dzatiha kal mahabbati waridha fa innahuma a'lal maqamat. Artinya ketahui olehmu bahwasanya segala makam yang 9 nya sikurung boh kagak sifat hati. Makam adalah sifat-sifat yang terpuji yang kesikurung. Nyo katrok kesikurung iaitu sifat ridha, sifat mahabbah, macam-macam dalam sifat-sifat arti yang kebuahan oleh Imam Ghazali dan sikurung macam kah. Ketahui olehmu bahwasanya segala makam yang 9 yang aku sebut akan dia, yakni segala sifat yang kepujian, makna makam segala sifat yang kepujian 9 yang tersebut di dalam bab yang kelima ini, tiada ada ia atasnya satu martabat. Tiada ada ia atas satu martabat, tetapi adalah setengahnya itu maksud bagi zatnya. Tetapi adalah setengahnya itu maksud bagi zatnya, yakni segala sifat yang kepujian 9 yang tersebut di dalam bab yang kelima ini, tiada ada ia atas satu martabat, tetapi ada setengahnya itu maksud bagi zatnya, seperti mahabbah dan ridha. Maka bahwasanya keduanya itu terlebih tinggi daripada segala makam. Tiada ada ia atas satu tingkatan, atas satu martabat. Artinya antara satu sama lain saboh-saboh ji kan tedeng keroi, ada hubungan dengan yang lain, kan kedraw jiji. Nah hubungan antara satu dengan yang lain, nah ikatan, lagi sifat sabar, nah ikatan dengan sifat ridha. Cuma punya yang lebih tinggi mandum-mandum dua boh ke mahabbah dan ridha. Mahabbah
kecintaan. Untuk tak cintai kebaikan golom dente, memang itu suatu kebaikan. Untuk tak rida kepada ketentuan Allah golom dente rida golom dente, kemana je? Maka jihnyan sesuatu yang paling tinggi. Jadi yang kena pegang seluruh sifat-sifat kepujian yang kali disampaikan di likedum, maka sifat-sifat kepujian tersebut antara satu sama lain ini ada kaitan-kaitannya. Lagi sifat-sifat Allah ini karena satu sama lain kan ada keterkaitannya. Lagi yang pemaji zuhud hidih ke bukan likut dengan tawakalnya kena keterkaitan roy. Untuk taraih zuhud itanya hana tawakal kalau den TPI ya kan, untuk benar tawakal itu serah roh kepada Allah Taala. Hana sifat zuhud walaupun zuhud tingkat rendah han iksid membacut nasi iji yang kerja antara satu sama lain ada kaitannya masing-masing. Cuma sagai yang paling tinggi derajatnya adalah derajat mahabbah dan ridha. Sebab nyu katruk bak mahabbah ataupun bak katruk bak ridha, nyu katruk bak ketentuan paling tinggi, hai katruk ridha tadi. Katruk mahabbah ke tadi. Pajan itimoh sifat cinta tu dan cinta kepada kebaikan, cinta kepada Allah Taala, cinta kepada yang dicinta oleh Allah Taala. Dan pajan truk tingkat ridha katanya. Kan setelah tingkatan taubat ile. Menyurung-urung hana taubat, urung-urung hana ibadah, gimana cara ridha kepada kebaikan? Kan payah taubat ilaji. Taubat kan pertama kali sifat kebaikan ni delikat. Sifat ati pun geberah memang taubat aja. Geberah taubat, geberah zuhud, geberah khauf delikat kan? Geberah sabar delikat. Jadi semuanya itu adalah antara satu sama lain ada keterkaitannya. Cuman yang tinggi saja ridha dan mahabbah geberah. Ya, nyan menang. Seluruh sifat-sifat artinya adalah sifat-sifat yang terpuji yang mustina bak katanya. Antara satu sama lain ada kaitan-kaitan tersendiri. Nya inan kibana pertanyaan le. Ya. Berarti bak tak pertimbang yang lain. Hai tak usaha nah untuk keget. Membak tak pertimbang lain. Sehingga relah desit le. Nyaji tak pilah-pilah. Apabila ngan tak pertimbang nyan je ke relah tu tak pertimbang BBE kebancara baik relah. Sebab kadang-kadang lagi nyan. Nah yang menan, nya meruk persoalan kiban yang tak hadapi. Atau menyehidih kena kebegah kadang-kadang yang dehnyan kebaikan padahal kalau dente dek kebaikan wate dalam kenyataan roy kadang-kadang nya tahan agat tapi kalau dente sit tahan agat memang hek sit ijo untuk tak praktek tak laksanakan memang payah. Hai kebaikan kebah na payah ile. Sebab seluruh kebaikan itu kan mendatangkan ridha Allah, mendatangkan keuntungan besar. Untuk mendapatkan keuntungan besar memang payah, memang hek ijo. Tapi itanya harus berpijak lagi ketentuan agama sid. Lagi yang pegangan tanya hanjit lepas. Baik tanya orangnya tak cepup bubereh ke diheret karusak kan orang. Hanjit sid. Yang lagi kena agama kah hanjit relah sid. Nyamanan. Nya eno je mentang tanda wa ba'dhuha. Nya kena berah antara satu sama lain nanti ada saling keterkaitan nanti. Kita berah bunuh. Kan han sempurna zuhud hirara urang nya urang yang tan taubat ya kan han bereh takut hirara urang hana taubat han bereh sabar hirara urang hana taubat berarti antara satu sama lain ada kaitan-kaitannya ya hanglah haji kan berarti tanya ada zuhud mentang-mentang taubat hana angka hanjut gimana cara ta zuhud nya hana taubat ile urang pu bermaksud dunia punuh la mati gimana cara zuhud teman yang ke makanya taubat taubat daripada galak ke dunia kau naik makanya keberah antara satu sama lain nak kaitan roy masing-masing ini. Nyo sifat-sifat terpujinya wajib nyo. Kan jutna jahana lah mati tanya wajib. Cuma gimana cara tak putakan tak sifat dengan sifatnya. Yang pertama lah tak ketahui lah. Oleh tak upayakan lagi yang keberah ini menurut tingkatan masing-masing. Lagi tingkatan zuhud nah lain macam. Nya kah haik tingkatan kedua dan kelak tingkatan pertama lah. Menan ke yang lain-lain. Ada ikhlas menan tu kah dan lain
gejuk oleh Allah Taala gepegah sesuai si lagi keadaan tanyo gecoba oleh Allah Taala sesuai keadaan tanyo cuman tanyo sagai tentang wate terima cobaannya nyu kabate raya geti wate hai kagehon tak tak tentang padai ke nafsu ketanyo si kana beres lo maka jin sang kagehon tan yang mana ji kan lagi yang janji Allah kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah hanya berat sabar-sabar jiwa melainkan etna yang kemampuan jiwa tersebut cuman tanya sagai karena jiwa rela pohan parah dah mau tidak terima kenyataan parah mandu-mandu tanya ke jiwa rela jiwa hanasib ilmu jiwa hanasib akai kebaikan mana sebenarnya maka je taklah hadis kamu nanti kecoba oleh Allah Taala amsal fa amsal nabi-nabi kok berat-berat kecoba oleh Allah Taala tingkira tanya kecoba oleh nabi lagi nabi karela datang hai terima kenyataan lagi gejuk ke rasul-rasul lumnya tapi nabi kiban kan bagi terima kenyataan hanya baik tak nilai kenyataan lagi gejuk ke nabi le uronyo lagi ada tak tanya bak media dicoba oleh Allah Taala urang Islam di Palestina menyong tanya sang kibar leh dadah hai siat tak keluarga tapi mati mendu kanya udip tanya sira mak hanali ayah hanali anu hanali purumo kiban kira-kira harilah hati itu tapi hurungnya nuranyo kala terumeh tak bacut-bacut gepegat oleh Allah Taala sehingga hana gepikir yang deh bak gonya surga sehingga uranyo hidih kan kabeh surga kan kengko le urang jenazah dum harum yang tanda urangnya mati syahid jadi yang perlu tanda pegah gejuk oleh Allah Taala sesuai lagi kemampuan draw tu cuman terasa segaga sang nyukakeun lagi kemampuan draw tu le yang keun yan ke lagi keun kemampuan draw tu le lagi kemampuan draw tu bila Allah cuma tanyo sagai kita buah bunuh penampungan rela jiwa tanyo hana gepak sehingga orang tak terima sehingga sang berat detat nya menang hai jiwa tabah mandang sifut kecilah lah mati itu jiwa tamak kepada dunia mati le nyan tak terima kenyataan nyu hampah gebi lagi nyu siji kok jai gejuk Allah nya kekenara ile padahal dumpu na sajan tu tapi tanya terasa sih hana bereh lem ada gejuk Allah Taala karena apa kan hubud dunianya yang besar hanya salah satu contoh ji maka je ingat aju Allah gejuk ke tanya sesuai lagi kemampuan roh tapi di saat tak terima kenyataan kadang-kadang berat berarti jiwa kita belum bersih orang-orang yang telah bersih jiwanya megak kiratan berarti perlu pembersihan jiwanya taubat sehingga kalau kita tak terima tak tamang dalam tarik taubat kah tenang tu tak terima kenyataan berkah-berkah hana tenang tu apakah hana tenang kan tanya yang haid terima dengan sebenarnya kan penampungan kan lewat gejuk oleh Allah Taala tetapi yang kejiwa kalau bereh nya kau menanjut ingat kah nalain hana menjohana kajiknya wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu